Lanjut kita masuk ke hubungan tegangan arus dalam kawasan S di slide 10 ya. Oke, kalau dalam kawasan waktu kan kita udah tahu kalau tegangan R tuh rumusnya R dikalikan IR. Kalau tegangan L tuh L DIL per dt. IC itu C dVc per dt atau VC itu sama dengan 1/C integral I dt. Kalau dalam kawasan S itu VR itu R. Jadi hambatannya tetap R dikalikan IR. Di VL tegangan induktor itu berubah jadi SL dikalikan sama IL. Dikurangkan dengan kalau nanti ada kondisi awalnya berarti L IL di kondisi awal. Sama kayak sebelum di charge itu udah ada arus yang ngalir di situ. Nah, itu berarti kan yang kondisi awal. Juga berlaku di kapasitor ya, berarti kapasitor VC sama dengan 1/C integral IDT, atau dalam hambatannya tuh udah dirubah ke S, berarti C-nya jadi 1/SC, makanya di sini IC per SC ditambah VC0 dibagi S. Kalau nanti kondisi awalnya dia udah di charge dulu kapasitornya, berarti kan ada kondisi awal, VC-nya berapa. Kalau tidak ada kondisi awal, berarti cuman yang depan ini aja SL IL IC dikalikan 1/SC yang ini ya. Oke, kita masuk ke konsep impedansi. Intinya impedansi itu RZR itu tetap R. ZL itu kan L, sekarang jadi SL. ZC itu kan C, nilainya jadi 1/SC. Nah, bagaimana perlakuannya? Sama kayak kita memperlakukan resistor. Jadi kalau dia udah dalam bentuk impedansi, nilai R, L, ZL, ZC itu sama aja kayak misalnya mau menserikan resistor, berarti ya sama aja R1 tambah R2 tambah R3. Ini juga sama, 1/ZR ditambah ZL ditambah ZC kalau dia seri. Terus kalau misalnya paralel juga sama, 1/R1 ditambah 1/R2, berarti kalau di impedansi 1/ZR ditambah 1/ZL, kayak gitu aja. Nah, jadi kalau misalnya mau dicari berapa tegangan resistor, sama aja dengan R dikalikan I dikalikan R. Berapa tegangan pada induktor, langsung aja SL dikalikan IL. Berapa tegangan pada kapasitor, VC sama dengan 1/SC gitu ya. Terus ada lagi konsep admitansi. Admitansi kan kebalikan dari impedansi. Berarti Y sama dengan 1/Z. Berarti admitansi R itu ya awalnya kan R berarti jadi 1/R. Awalnya SL, ZL berarti jadi 1/SL. Kalau awalnya 1/SC berarti kan 1 dibagi 1/SC, berarti kan admitansi C-nya adalah SC. Ini kalau konsepnya pakai admitansi ya. Terus representasi elemen ini sama yang menggambarkan aja. Jadi kalau misalnya tegangan pada resistor ya ini R dikalikan IR. Tegangan pada induktor berarti ini SL dikalikan IL. Tegangan pada kapasitor ICS dibagi SC. Ini kalau ada kondisi awalnya seperti ini gambarnya, ini juga kalau ada kondisi awalnya seperti ini. Terus jika tidak ada energi simpanan atau tidak ada kondisi awal, langsung aja R dikalikan R, gambarnya jadi kayak gini. IL ngelewatin di SL, impedansi di induktor. Yang ini IC dikalikan 1/SC, jadinya tegangan pada kapasitor. Ya. Mungkin kebanyakan akan di sini ya. Kondisinya mungkin kondisi-kondisi yang awalnya tidak ada pengisian sebelumnya. Terus untuk hukum Kirchhoff perlakuannya sama, jadi semua arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Terus untuk sumber tegangan dalam satu loop itu semua sumber tegangan dijumlahkan itu sama dengan 0. Oke, kita masuk ke kaidah rangkaian. Jadi intinya sama ya, kalau impedansinya seri langsung aja semua Z-nya dijumlahkan. Terus kalau misalnya paralel itu kita sama aja kayak pakai admitansi tadi, 1/Z1 ditambah 1/Z2. Berarti kan sama aja dengan si admitansi tadi ya. Jadi tinggal menjumlahkan admitansi kalau paralel. Jadi kalau arusnya paralel langsung aja admitansinya K yang dicari misalnya IK. Jadi nanti pakai yang admitansinya K dibagi semuanya admitansi yang ada pada rangkaian. Kalau nyari tegangan pada K berarti nanti
semua impedansi K yang dicari, misalnya di sini VR, berarti di sini pakainya ZR. Ini juga kalau misalnya dicari IR, berarti sama dengan admitansinya R dibagi semua admitansi yang ada. Kalau ini tegangan K, berarti admitansinya K dibagi semua semua impedansi yang ada pada rangkaian dikalikan V total. Nah, contoh yang ini ya. Ini kan V in. Tegangan input ada R, ada L, ada C. Ini rangkaiannya sebelumnya kayak gini ya. Kalau digambarkan tuh kayak gini. Ini ya. Jadi ada tegangan 10 volt, ada R 3 ohm, ada L 1 Henry, ada C-nya 0,5 farad. Jadi 10 volt itu kalau kita laplaskan tuh jadi 10 per S. R-nya ZR 3 tetap 3. ZL tuh S dikalikan L, karena L-nya 1 Henry berarti S dikalikan 1 maka S. ZC 1 per SC berarti sama dengan 1 dibagi S, karena C-nya 0,5 itu kan setengah. Berarti S dikalikan setengah, 1 dibagi setengah, 1 dibagi 0,5 itu kan 2 ya. Berarti 2 per S. Ini pindahkan ke atas, bawahnya tetap dibagi S, berarti 2 per S. Jadinya seperti ini ya. Oke, ini kan pertanyaannya carilah VC, tegangan pada kapasitor yang ini. Berarti kita pakai yang ini rumusnya. Berarti di sini karena nyarinya VC, berarti di sini ganti VC ZK, kan sini C, K-nya kan C, berarti yang di sini ZC dibagi Z ekuivalen tuh berarti ini 3 ditambah S ditambah 2 per S. Pakai rumus yang ini ya. Ya udah. ZC-nya berapa? 2 per S. Berarti 2 per S dibagi jumlah semua ekuivalennya impedansi, berarti 3 ditambah S ditambah 2 per S yang ini. Ini kanan kirinya atas sama bawah dikalikan S per S. Berarti kan yang ini hilang nih S-nya. Yang ini juga hilang. Berarti jadinya 2 per ini 3 dikali S jadi 3S. Yang ini S kali S jadi S kuadrat. 2 per S dikalikan S kan sisa 2. Terus diurutkan pangkat tertingginya. Jadi S kuadrat plus 3S plus 2. Seperti saya bilang di slide di sebelumnya, kalau dia bentuknya seperti ini, maka Anda wajib cari akar-akarnya. Jadi bisa pakai min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, cari akar-akarnya. Atau cari aja perkalian yang belakangnya ini kan 2, berarti kan perkalian yang menghasilkan 2 itu kan 1 sama 2. Terus 1 sama 2 tuh kalau dijumlahkan hasilnya harus yang tengah ini. Nah, karena 2 itu perkalian 1 sama 2, terus positif 1 ditambah positif 2 itu sama dengan positif 3. Ya udah, berarti akar-akarnya itu S plus 1, S plus 2. Berarti 2 per S plus 1 dikalikan S plus 2 dikalikan V in-nya. Gitu ya. Terus kita masuk ke sini. Nah, ini nilai V in-nya tadi kan 10 per S. Sekarang kita masukkan 10 per S. Ini ya. Nih. Berarti kan V in-nya sama dengan 10 per S. Ini kita masukkan ke sini. Berarti 2 per S plus 1 dikalikan S plus 2 dikalikan V in. Masukkan ke sini, diganti 10 per S. Berarti kan kita kali ini dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. Jadinya kan 2 kali 10, 20. Ini kalikan ini, berarti kan S plus 1, S plus 2. Karena ini polnya, ini kan akarnya 0, ini akarnya min 1, ini akarnya minus 2. Berarti kan ada 3 ya, berarti K1 per S ditambah K2 per S plus 1 ditambah K3 per S plus 2. Bayang ini ya. Maka sama seperti yang sebelumnya kita cari, berarti yang pertama K1. Berarti ini tuliskan kembali, kedua ruasnya dikalikan sama S. Berarti kan ini hilang, sisa yang ini hilang, sisa K1. Ini dikalikan S1 dikalikan S nggak ada yang hilang ya. Malah ketambahan S, yang ini juga nggak ada yang hilang, ditambahkan S. Karena S itu akarnya 0, berarti semua S kita ganti 0. Berarti ini 20, 0 tambah 1 dikalikan 0 tambah 2. Berarti kan 1 dikalikan 2, 2 ya. Berarti 20 dibagi 2, 10. K1 tetap K1, ini 0. Berarti 0 kalikan sebelah 0. Ini 0, 0 kalikan sebelah 0. Berarti 20 dibagi 2, 10 ya. Berarti K1-nya sama dengan 10. Lanjut ke K2. Sama seperti tadi, yang di kanan sama kirinya sekarang kita kalikan sama S plus 1. Berarti yang ini hilang, yang ini hilang. Berarti kan yang ini sisa 20 per S dikalikan S plus 2. Yang ini K1 per S dikalikan S plus 1.
Yang ini sisa K2, yang ini K3 per S plus 2 dikalikan S plus 1. Karena dia S plus 1 berarti akarnya kan minus 1. Berarti 20, S semua S ganti min 1. Min 1 tambah 2, 1 dikali minus 1, min 1, 20 dibagi min 1, minus 20. Yang ini min 1 tambah 1, 0, berarti ini habis 0. K2, tetap K2, ini juga min 1 tambah 1, 0, 0 kalikan ini juga 0. Berarti sisa ini ya, 20 dibagi min 1 sama dengan K2, berarti K2 nya sama dengan minus 20. Terus kita cari K3, sama seperti tadi juga, berarti sekarang kita kali sama S plus 2, kalikan semuanya, berarti kan sisa ini ya, 20 per S plus 1 sama dengan ini ketambahan S plus 2, yang ini ketambahan S plus 2, ini sisa K3 ya. Karena S plus 2 berarti akarnya minus 2, berarti semua S kita ganti sama minus 2, berarti ini minus 2 dikalikan minus 2 tambah 1, minus 2 tambah 1 itu min 1, min 1 kali minus 2, min 1 kali min 2 itu 2 ya, positif. 20 dibagi 2, 10. Yang ini minus 2 tambah 2, 0, berarti habis sisa. Ini juga minus 2 tambah 2, 0, kalikan ini habis 0. Yang ini nggak ada apa-apa, tetap turun K3. Berarti 20 dibagi 2 itu sama dengan K3. Berarti K3 nya sama dengan 10. Udah, kita dapat K1, K2, K3. Kita masukkan ke persamaannya. Berarti K1 per S plus K2 per S plus 1 plus K3 per S plus 2. Berarti kan K1 nya 10, 10 per S ditambah min 20 per S plus 1 ditambah 10 per S plus 2. Ini juga urutannya nggak boleh kebalik ya. Kalau nanti nyari K1 nya itu 10, jangan dibalik, minus K3 nya jadi dibagi S, ini nggak boleh bolak-balik ya, harus sama seperti rangkaian yang awal, persamaan yang udah ditentuin di awal. Terus kita cari Laplace baliknya, tinggal lihat tabel Laplace-nya dibalik sekarang, ngelihatnya dari kanan ke kiri, yang Laplace dilihat ke waktu, berarti 10 per S itu Laplace baliknya, dalam T itu 10, minus 20 per S plus 1 itu Laplace-nya minus 20 E, karena ini 1 berarti E pangkat min 1 dikali T, min 1 kali T min T, jadi minus 20 E pangkat min T, 10 per S plus 2 itu 10 E pangkat min 2T. Oke, maka ini adalah Laplace baliknya. Kalau kita mau menggambarkan responnya, ya tinggal kita masukin T-nya dari 0 sampai T sekian, kita masukin, nanti kita tahu responnya waktu terhadap ini tadi kita nyari tegangan ya, berarti waktu terhadap tegangan gitu. Jadi sama ini juga termasuk salah satu cara kalau lebih mudah ya kalau kita mau pakai Laplace. Kalau kemarin kan kita pakai persamaan diferensial gitu. Sama ya, 10 min 20 E pangkat min T ditambah 10 E pangkat min 2 min 2T. Ini R-nya tadi 3 ohm, 1 Henry, C-nya 0,5 Farad. Setelah dilaplaskan jadi seperti ini rangkaiannya. Rangkaian sebelumnya tadi sudah saya tunjukkan ya, tinggal dicek aja. Terus masuk ke slide 19, ini prinsip proporsionalitas. Ini sama aja kayak tadi. Kalau yang tadi kan nyari VC, kalau ini nyari VR, berarti kan kalau di sini VR berarti tegangannya di atas ini R, berarti R dibagi R ditambah SL ditambah 1 per SC. Karena ini SC, 1 per SC, ini atas sama bawah kita kalikan sama SC per SC, itu kan sama dengan 1 ya. Saya cari nanti ya. Oh ini ya, jadi ini kan ada 1 per SC nya, biar tidak ada pecahan di sini kita kaliin SC per SC atau CS per CS, sama aja ya, ini dibolak-balik. Intinya kalau kita kalikan ini kan dibagi ini kan nilainya 1, sebenarnya nggak ada artinya kan. Intinya tuh kita mau menyederhanakan persamaan ini. Jadi yang ini dikalikan sama ini berarti RCS, yang bawah dikalikan sama yang bawah berarti kan R dikalikan CS, RCS, SL dikalikan CS berarti kan SLCS, 1 per SC dikalikan CS kan habis sisa 1. Ya udah, ini tinggal diurutin RCS, terus ini kan S kali S kan S kuadrat, maka S kuadrat LC ya, S kuadrat LC, yang ini RCS, ini 1. Tinggal diurutin, pangkat tertinggi kan S kuadrat, kita pindahkan ke sebelah kiri.
maka jadinya RCS per S kuadrat LC plus RCS plus 1 dikalikan VIN. Kalau ada nilai R, C-nya tinggal dimasukin, R-nya berapa, C-nya berapa, L-nya, C-nya di sini dimasukin, kalikan sama VIN-nya, terus diulang lagi sama seperti yang atas ini kalau nanti disuruh mencari tanggapan waktunya. Seperti ini ya, berarti nanti tegangan terhadap waktu. Oke, ini tugasnya. Tugasnya masih seputar nyari Laplace-nya dari ini aja ya. Ini Laplace-nya gimana, ini Laplace-nya gimana, gitu aja. Belum masuk ke rangkaian ini, nanti setelah lebaran kita lanjutkan soal-soalnya dalam bentuk rangkaian-rangkaian seperti ini. Jadi sementara masih latihan mentransformasikan waktu ke Laplace, Laplace ke waktu, kayak gitu ya. Kalau Laplace ke waktu tuh namanya transformasi Laplace balik. Oke, ini pertemuan sebelum lebaran, jadi mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Selama pembuatan video juga mohon maaf kalau ada salah-salah atau ada kekeliruan, nanti bisa sambil sama-sama dikoreksi. Selamat lebaran, selamat liburan, semoga yang saya ajarkan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan 12 setelah lebaran. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.